Oke, halo Superfans. Selamat malam semua. Sesuai dengan postingan kita sebelumnya, hari ini kita akan mengundang Mas Gabriel Budi ya. Gabriel Budi, salah satu super agent yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalkan di luar tuh kayak Mino Meriola ya. yang suka mendatangkan pemain-pemain berkelas. Eh, Nah, kita sudah terhubung dengan Mas Gabriel Budi. Halo Mas Gabriel Budi. Halo, apa kabar? Baik Mas Gabriel, apa kabar? Saya panggil Mas Budi aja ya. Iya, boleh, boleh. Ya, oke. Ya, Mas Budi, apa kabar Mas? Baik, baik. Baik, Ya, baik di Surabaya. apa kegiatan saat-saat ini Mas? Ya, kegiatan saat pandemik tetap work from home ya. Jadi kita tetap mantau pemain, ingatkan mereka untuk jaga kondisi, lalu update tentang perkembangan liga di Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea, di Asia, dan di cabang olahraga lainnya juga. Karena kan untuk pandemik ini kita harus belajar dari negara yang sudah menjalankan liganya, kita juga harus update dengan transfer market di negara lain. Oke, oke, oke. Oke Mas, sebelum kita ini kayaknya udah mulai langsung ya, udah semangat. Mas sebelum ini, Mas boleh tahu umur berapa sih Mas sekarang Mas? Sorry nih ya. Aku masih 33 tahun. Wih, masih muda ya. Saya ya di bawah lah ya. Mas hobinya apa Mas? Hobi main basket, terus Oh, sepak bola juga, ngikuti sepak bola tentu, lalu juga sama santai minum kopi. siap. Nah, pengen tahu deh Mas, moto hidup Mas Budi itu apa sih yang bikin semangat hidup gitu? Bikin semangat hidup, ora et labora ya. Jadi itu simple quote, Oke. tapi berkali bekerja keras, belajar keras, sambil tidak lupa berdoa sama Tuhan yang di atas. Karena kalau kerja keras dan doa, tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Amin, amin Mas. Siap. Oke Mas, tadi kan udah kita mulai masuk aja ya. Tadi kita Ah, Mas Budi sudah menjawab gimana semasa pandemi ah. sudah melihat liga-liga yang lain gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke yang konten yang inti, kita pengen tahu Mhm. Mas nih bisa terjun ke dunia agensi, dunia agen main itu gimana Mas ceritanya Mas? Boleh ceritain sedikit nggak Mas prosesnya? Ya, aku dari dulu memang suka ngikuti perkembangan sepak bola ya. Basket dan sepak bola itu dua olahraga favorit saya. Saya juga bermain itu, tapi nggak sampai level profesional. Cuma kalau agensi pemain sepak bola, karena saya sering lihat di surat kabar ya, di balik pemain yang sukses itu ada peran seorang agen yang membantu karir mereka, yang membantu proses transfer mereka. Jadi dari sana sangat tertarik, kan apalagi kalau football industri kan sangat luas ya. Jadi waktu itu aku ngambil kuliah brand communication, lalu juga mendekati masa lulus mulai cari-cari pekerjaan yang sesuai passion ya. Tapi kan tidak mudah karena tidak ada background sama sekali, kenalan atau keluarga yang di sport industri. Tapi waktu itu puji Tuhan aku kenal dengan salah satu agen terbesar di Indonesia, namanya Pak Eko Subekti. Dia Oke. punya agen besar, lalu saya bicara ke dia, terus dia kasih kepercayaan saya untuk scouting, lalu juga waktu refreshment FIFA Player Agency, jadi ngambil workshop apa semua, dia utus saya ke sana, lalu saya ngambil workshop player agency itu sama Pak Eko juga. Lalu sampai sekarang juga hubungan baik dan tetap bergabung dalam agensi Indo Bola Mandiri. Oh, berarti masih dalam satu kesatuan dengan Pak Eko ya, Mas ya? Ya, dalam satu kesatuan. Oke, oke. Nah, Mas, kira-kira skill apa sih Mas yang dibutuhin? Tadi kan Mas Budi bilang ada kursusnya juga kan, kita ke FIFA ya, FIFA atau FC ya? Ya, Agen. kayak player agency itu dulu naungannya dari FIFA, lalu dengan asosiasi masing-masing. Cuma waktu itu Oke. kan yang penting di sana kita harus belajar player transfer regulation, lalu kita juga bisa
berkomunikasi dengan baik, lalu kita juga harus aware dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, Asia, dan di dunia. Terus kita juga harus punya approach yang bagus dengan orang asing, dengan putra daerah, dengan klub-klub. Oke. Nah, skill apa sih Mas yang dibutuhkan jadi seorang player agent gitu? Apakah kan kalau misalkan kita yang sepengetahuan saya gitu juga ya, maksudnya kalau misalkan agent kan ibaratnya kayak perantara ya Mas ya, antara orang yang mau bermain dengan orang yang sedang mencari gitu kan ya. Nah, apakah sampai jauh mengurusin kitasnya kalau misalnya pemain asing nih, kan Mas Budi kan terkenal nih bawa pemain asing. Nah itu sampai ke kitasnya, terus nego-negonya apakah di negara asalnya atau gimana tuh Mas? Termasuk sama skill tadi tuh Mas ya? Ya, kalau proses scouting, negosiasi itu memang harus. Itu kan memang kita kan kalau misalnya datangkan pemain kan kita harus benar-benar selektif. Lalu untuk proses kitas itu kan karena pemain bekerja dari klub, maka kewajiban untuk mengurus izin kerja itu dari klub. Karena kan sifatnya mereka tenaga kerja asing di perusahaan klub itu sendiri. Tapi mungkin biasanya kita harus aware, kasih arahan dokumen apa yang harus disiapkan, lalu kita juga harus kasih knowledge negara yang akan didatangi itu seperti apa. Jadi untuk membantu proses itu juga wajib. Oke. Itu Mas itu nyarinya benar-benar dari internet kah atau cari referensi? Apakah ada kenalan nih agen pemain dari luar atau memang murni nih scouting by googling atau memang datengin negaranya? Itu tergantung. Kalau memang lebih baik ya biasanya scouting langsung ya. Jadi kita lihat pemain itu latihan, lihat pemain itu pertandingan, 1, 2, 3 kali pertandingan, cek statistiknya semua gitu. Kalau misalnya datangkan pemain kan kita harus benar-benar yakin, benar-benar oh ya ini memang kira-kira bakalan bagus main di Asia, untuk presentasinya bakalan lancar. Jadi alangkah lebih baik kalau memang bisa scouting langsung, lihat langsung sendiri dengan mata kepala sendiri itu lebih bagus sih. Cuma biasanya kan bisa macam-macam, bisa dari data juga, dari referensi gitu. Tapi lebih baik kalau memang benar-benar lihat real game-nya itu. Oke, pemain asing pertama nih, Mas, yang Mas Budi bawa ke Indonesia, terus yang benar-benar dilihat sampai real game-nya tuh siapa, Mas? Pertama saya datangkan pemain dari Australia karena waktu itu dikasih surat tugas untuk lihat A-League ya. Itu ada Michael Kwiatkowski di Persebaya Surabaya, Andrea Jukic di Bogoraya, itu pemain pertama. Saya start sebagai agent 2000 tengah akhir 2010, tapi first deal-nya 2011. Oke, berarti itu langsung terbang ke Australia, lihat langsung ya? Waktu itu mantau A-League aku, Australia League, A-League. Oke, itu berapa lama Mas memantaunya Mas? Kira-kira dari apa saya ingat Mas? Waktu itu saya stay di sana, lihat-lihat mantau pemain mungkin sekitar 1-2 bulan ya. Cukup lama juga ya Mas ya? Berarti memang ibaratnya modal juga ya ke sana ya. Saya mantau main benar-benar ya memang mencari yang terbaik lah ya untuk dibawa ke Indonesia gitu ya. Iya, waktu itu memang juga kan kita harus benar-benar lihat, oh ya apakah pemain ini benar-benar bisa beradaptasi, memang karakter mainnya apakah sesuai dengan sepak bola Asia, khususnya di Indonesia. Oke. Dan pemain itu cocok akhirnya Mas? Atau memang dia panjang atau enggak ya? Dan Persebaya. Apa? Panjang atau enggak? Michael Kwiatkowski setelah dari Persebaya juara LPI ya, waktu itu LPI pertama 2011. Lalu setelah itu kita dapat tawaran di Kichi Hong Kong. Terus kita pindah ke Kichi. Terus habis itu kita dia lumayan sukses juga di Kichi. Terus dia main di Liga Super Macedonia juga. Lalu dia ke Yangon United, juara Liga Super Myanmar. Lalu juga dia main FC Cup juga. Cuma sekarang dia sudah ngambil license sebagai pelatih. Pertanyaan menarik nih Mas. Berarti ketika Mas kontrak dengan pemain tersebut, dia nggak punya agent sebelumnya Mas?
Itu tergantung kan apakah dia punya agent atau enggak, itu nanti kan kita sifatnya diskusi ya. Oke, setelah itu maksudnya kan akhirnya yang ketika dia dari Persebaya ke Kici, itu Mas Budi juga yang memfasilitasi. Biasanya saya juga masuk untuk pasar Asia, saya memang masuk pasar Asia juga dari kembali ke Europe, itu biasanya ada perwakilan Europe yang pegang di sana. Oke. Nah, terakhir siapa Mas? Tadi kan kita ngomong pertama, yang terakhir siapa yang Mas Budi handling? Terakhir, ini kan musim 2020 ya, kebanyakan pemain biasanya kalau kerja sama dengan saya, biasanya sampai panjang juga ya, kayak Spasojevic, mulai dari pertama sampai sekarang dapat waktu Indonesia, sampai di Bali United, lalu perpanjangan, ada lagi Marco Simic, dia perpanjang 3 tahun di Persija, lalu juga ada Oin Kyun di Arema, lalu Coach Teko, Bali United, lalu juga ada Alexander Akik, top skor Liga 1 juga. Yang terbaru, terus ada Ryuji Utomo juga, saya sign di Thailand, lalu juga kembali ke Persija. Yang terbaru saya ada Kosuke Uchida, juga ke Indonesia, lalu ke Myanmar, dan sekarang ke Liga Super di Laos. Terus lalu juga ada beberapa sih yang ini juga masih aktif di transfer luar negeri ya. Oke, Mas, ini pertanyaan yang ini dari saya pribadi ya, bukan dari ketika membawa pemain-pemain tadi itu, kan rata-rata pemain-pemainnya pemain-pemain yang bagus semua tuh Mas. Itu memang Mas Budi tuh udah komit dari awal, saya harus memberikan yang terbaik nih untuk tim, atau memang ibaratnya memang dapat yang bagus aja gitu kan? Ya kita nggak tahu ya, maksudnya nggak mau suzon juga. Mungkin ada beberapa yang akhirnya ada pemain-pemain asing kan banyak dikritik kan dari netizen kan, oh nih pemain asingnya kok nggak bagus sih, oh gimana sih nih gitu. Nah tapi kan yang Mas Budi tadi ceritakan kan rata-rata pemain-pemain yang cemerlang di liga itu, apakah memang ada semangat sendiri, gue harus kasih yang terbaik gitu, itu gimana? Ya, pertama juga abdi profesi ya, jadi itu tanggung jawab profesi. Karena kan kalau kita sudah dipercaya di marketplace ini, kita harus berusaha berikan baik. Cuma kalau pemain didatangkan itu nggak serta-merta langsung instan, pasti langsung bagus. Nah, itu semuanya proses. Bahkan biasanya kalau di sini, biasanya sekali main, agak off atau gimana, nggak menonjol langsung out. Cuma kan padahal kan itu kan kita harus belajar dari proses ya. Jadi kita nggak bisa langsung datang, biji itu juga nggak ada lah. Maksudnya kan itu ada proses dari latihan, proses adaptasi, pertandingan game by game, itu yang harus perhatikan. Oke Mas. Oke, siap, paham. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas. Selama akhirnya memanage beberapa pemain tersebut, ada nggak sih Mas hal-hal yang momen-momen yang kira-kira pahit gitu? Kira-kira apa ya? Nggak enak gitu, aduh dialamin seorang agent gitu. Kan tadi kan kita dalam suka dukanya ya. Kalau sukanya pasti kalau pemain berhasil, kita dapat berperan untuk kesuksesan pemain dan klub, bangsa dan negara, itu pasti bangganya luar biasa. Tapi kalau yang dukanya juga ada, kalau misalnya pemain cedera, lalu masih adaptasi dan belum perform, lalu juga ada tunggakan di mana-mana, itu kan juga pengalaman yang lain. Nah, itu ngatasinnya gimana Mas? Ada hal-hal yang momen-momen gitu ya udah jalanin aja atau tetap gimana? Ya tetap harus ada lah, kita harus ada untuk kasih solusi yang terbaik ya. Jadi kita nggak boleh lepas tangan. Oke, berarti tiap kasus-kasus yang ada di pemain-pemain yang Mas Budi bawa, semuanya tetap kalau misalnya masalah tetap akan Mas Budi handling sampai selesai lah ya, sampai selesai ya, ada solusinya ya. Ya kita harus cari solusi yang terbaik. Oke. Ya. Nah Mas, tadi udah bicara soal suka duka. Nah kira-kira
Ini boleh nggak sih Mas kasih tips, misalkan jadi seorang agen tuh apa sih yang dibutuhkan skillnya? Negosiasi kah? Bahasa kah? Atau apa nih menurut Mas Budi? Iya, yang tentu yang dibutuhkan pertama adalah cara berkomunikasi ya. In terms of communication itu kan banyak. Cara approach-nya gimana, lalu bahasa yang kamu kuasai apa. Selain itu kamu juga harus punya apa? Approach ke people ya. People oriented harus bagus, lalu juga harus paham aturan, paham rules ya. Karena kalau semua ditabrak ya nanti akan bermasalah dalam proses hukum, transfer semua juga nanti pasti banyak gesekan. Kan karena kan semua peraturan transfer kan diatur oleh FIFA Law of the Game ya. Jadi kalau memang mau kerja bagus dalam setiap pekerjaan, kita kan juga harus tahu product knowledge, lalu juga approach apa yang harus dilakukan. Oke, siap-siap. Mas, untuk menjadi menjadi agen pemain itu kan decision making nih Mas, untuk bahkan sampai misalkan si pemainnya pindah klub. Nah, decision making itu sampai sebatas mana nih? Misalkan udah kontrak mau habis, lanjut atau enggak? Iya kan proses transfer pasti ya, apakah extend atau pindah klub, lalu juga kita harus komunikasi untuk endorsement-nya mereka, sponsorship-nya mereka. Jadi pekerjaan ini luas ya. Juga waktu ketika kalah juga kita juga harus mendampingi, lalu juga apa namanya untuk PR-nya mereka, apa yang perlu dikomunikasikan. Jauh juga ya Mas ya, sejauh itu ya ternyata ya. Ya, oke Mas. Pertanyaan selanjutnya Mas. Beberapa klub Indonesia kan kayaknya sudah mulai bonafit ya Mas. Kayak Persija sudah bisa mendatangkan Marco Motta, sekelas Marco Motta. Kira-kira Mas Budi udah ngincer-ngincer nggak sih pemain-pemain yang berkaliber Eropa yang pernah main di klub raksasa ya, kayak Marco Motta kan di Juventus kan. Kira-kira udah ada pernah ngincer nggak untuk ke depan? Iya, tentunya kalau pandangan pasti ada, tapi untuk situasi sekarang, situasi pandemik ini kan juga cukup sulit ya. Yang penting kita harus gimana kita beradaptasi dengan pandemik ini. Cuma untuk gambaran sih ada. Cuma maksudnya kalau situasi sekarang, situasi pandemi, kita tidak bisa memaksakan mendatangkan pemain dengan budget yang sangat besar dan biasa sih. Berarti udah ada mimpi ke situ Mas ya? Iya. Siap. Nah, selanjutnya Mas kayaknya kemarin kan udah ada beberapa kerjasama dengan pemain-pemain muda nih. Kayak kemarin kami lihat Salman tuh. Nah, apakah memang ada visi dari Mas Budi juga untuk membuat pemain-pemain muda Indonesia itu bisa berkarir di kancah internasional kah? Iya, halo. Halo Mas ya. Ya tentunya ya development sendiri untuk pemain putra bangsa sangat penting ya. Cuma memang saya juga ada kerjasama dengan beberapa pemain Indonesia, mulai dari yang senior, Ferdinand Sinaga, lalu juga Riji Utomo, lalu juga Ilyas Pasoyevic, striker nomor 9 timnas Indonesia, juga dari junior juga ada Katek Raditya, ex timnas U19, sekarang di Madura United, lalu Salman ke Persija, Marcel Yanuar Putra, lalu ada beberapa pemain muda juga yang bekerja sama. Tentunya kita punya mimpi supaya mereka bisa sukses di Indonesia juga di luar, di kompetisi luar, karena kan untuk sukses keluar itu perlu kerja keras yang lebih, perlu mentalitas yang kuat, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ya, pasti. Nah, Mas, ada berapa banyak sih Mas agen pemain di Indonesia yang Mas tahu? Yang tahu kan ada macam-macam sih ya. Ada biasanya mantan pemain asing yang jadi agen. Cuma nggak tahu apakah mereka resmi, apakah punya izin, punya kitas, punya tax card, punya license. Saya juga nggak tahu. Cuma
kalau dulu yang batch-nya Indo Bola Mandiri, Pak Eko itu generasi lama, ada banyak, ada Pak Eko Indo Bola Mandiri, ada Julius Dennis Onana, mantan pemain timnas Kamerun, lalu juga ada macam-macam dulu banyak. Cuma kalau yang pemain lokal kan juga ada, tapi mungkin sifatnya lebih ke manajer ya, kayak manajer artis gitu ya. Jadi ada Kak Muli juga, ada beberapa lah kan, maksudnya kan kita teman-teman satu profesi ya, apa namanya, setahu saya sih ada beberapa juga. Oke, Mas. Nah, terus selain agen pemain, apakah Mas Budi juga punya kompetitor, Mas, di bisnis agen pemain ini? Kita lihat nih ada kayak sport agency juga kan, misalnya ada di Hong Kong, di Singapura. Apakah itu termasuk sebagai kompetitor kah, atau memang dia memang punya lini bisnis yang berbeda atau gimana, Mas? Ya, kalau teman-teman satu profesi, lalu agen luar, ya itu kan kita sifatnya dalam dunia bisnis ya. Yang penting bersaing secara sehat, nggak masalah. Tapi yang nggak enak kalau memang ada pihak yang menghalalkan segala cara, tabrak aturan sana sini, itu yang apa namanya. Oh, oke. Cuma kalau memang luar negeri apa semua memang banyak player agent juga, licensed by their own federation, juga itu juga maksudnya ya normal lah kan, dalam dunia bisnis kan ada persaingan ya. Siap, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas. Selain kompetitor, kan ada istilah dibilang juga musuh dan pesaing. Nah, ada case yang pernah kita lihat, kayak misalkan dulu sempat heboh di media, Alex Ferguson waktu melatih MU mengkritisi agen pemain saat transfer Paul Pogba. Nah, yang mana agen tersebut kan, ya menurut beberapa media kan disebelin kan sama beberapa pelatih sama klub. Karena pengaruh dan agen fee-nya yang bisa dibilang wow. Nah itu gimana, Mas? Pendapat? Emang ada nggak sih dimusuhin sama pelatih atau klub gitu? Atau memang sebagai agent tuh sebenarnya harus berteman dengan mereka? Gitu? Itu kan tergantung style masing-masing ya. Kan ada yang mau diskusi, ada yang semau-mau sendiri. Itu maksudnya tergantung dari cara approach-nya aja sih. Juga maksudnya ada yang approach-nya sangat agresif, ada yang approach-nya mau monopoli semua, tabrak sana tabrak sini, ada yang sifatnya discussable semua, kita berdiskusi gimana baiknya. Jadi itu sifatnya ya tergantung approach masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Oke, Mas. Boleh nggak, Mas? Nih sebentar lagi kita akan Q&A. Nah, jadi ada beberapa yang sudah bertanya dan ada kita siap jawab cepat. Tapi ada quotes nggak, Mas, atau apa yang bisa misalkan ke teman-teman, karena kan ada nih yang nge-DM kami, gimana sih berkarir di dunia agen? Nah, maksudnya boleh nggak sharing men-sharingkan apa ya, satu quote aja di dunia agent tuh gimana gitu. Jadi teman-teman yang mau berkarir di situ bisa melihat itu sebagai suatu hal yang, oh, gue bisa tuh jadi agent juga gitu. Kalau saya dari awal ini kita maksudnya cakupannya luas ya, jadi bukan hanya dalam emphasize dalam satu dunia kerja, kalau dalam kehidupan juga apapun yang dilakukan harus orat labora, berusaha keras dan berdoa, juga be the best version of yourself ya. Jadi tidak harus kamu jadiin siapa enggak kamu, jadi kalau kamu dalam melakukan segala hal jadi yang terbaik dari dirimu sendiri ya, karena enggak bisa kalau kamu pengen jadi orang lain gitu. Oke, siap. Ya, kasih, Mas. Nah, kita ada jawab cepat. Nah, jawab cepat ya, Mas. Yang pertama, sebutkan pemain pertama yang berhasil didapat. Michael Czetkowski, Andrea Jukic. Pemain yang paling susah didapat tapi menjadi kebahagiaan sendiri setelah berhasil deal. Didier Sokora. Oke, Didier Sokora. Lalu siapa pemain yang menurut media mahal, padahal nyatanya tidak semahal yang diberitakan? Semua pemain saya mahal sih. Bercanda. Next. Oh, next.
Oke, siapa pemain yang bisa dibilang cukup rumit dari sisi rider, terus dari banyak izin kerja, membawa keluarga? Cukup rumit, tapi nggak ada yang rumit lah. Ini Semua nggak ada nomor semua ya? nggak ada yang rumit, semua bisa ditangani, bisa didiskusikan dengan baik, Oke, aman siap. semua. Oke, pemain yang membawa cuan cukup oke buat Mas Budi, nggak perlu disebut nominal, tapi kalau boleh cerita sedikit perjuangannya gimana sih? Nggak bisa emphasize gitu lah, maksudnya atau nggak bisa maksudnya ya berkesan, tapi ada plus minusnya semua lah, semuanya berkesan, ada jalannya sendiri, masing-masing berbeda lah, nggak bisa dalam satu jalan, nggak bisa, ada banyak. Oke, siap. Lalu dari segi bahasa, pemain mana yang cukup sulit dalam melakukan deal atau komunikasi? Misalkan dari negara Rusia, atau karena papernya harus dilakukan translate, misalkan Rusia, Inggris, dan lain-lain, atau gimana? Komunikasi kalau pemain nggak bisa bahasa Inggris ya, sulit. Oke, dari negara mana Mas tuh? Ya, nggak perlu dari negara mana kan, maksudnya kan tergantung juga ada banyak, nggak tergantung melulu satu negara pasti nggak bisa bahasa Inggris, cuma ada pemain yang nggak bisa bahasa Inggris itu yang cukup berkomunikasi. Oke, gitu. siap. Nah, negara mana yang menurut Mas Budi cukup penantang nih? Dari sisi regulasinya, terus salah kitasnya. Kalau aku nggak memandang pemain dari negara tertentu, nggak, karena berdasarkan dari kualitas itu sendiri. Kalau kamu mandang pemain dari negara tertentu ini itu namanya kan rasisme ya. Kan apa namanya, kita harus say no to rasis. Nggak, maksudku negara mana nih ketika Mas mau mengambil pemain dari negara tersebut, itu tuh proses dari negaranya itu agak susah gitu, agak berat, menantang lah. Sama aja lah, itu kan sama aja, yang penting surat-suratnya lengkap dan sesuai regulasi yang berlaku di negara sana dan di negara sini. Oh gitu, oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya, deal paling terjauh dari Mas Budi, misalkan ke Brazil kah atau ke Argentina, kayak paling jauh? Maksudnya saya bawa pemain ke negara mana gitu lah? Atau Nggak, gimana? maksudnya deal yang dibawa ke Indonesia, tapi dealnya dia pemain Brazil atau negara paling jauh aja dari Indonesia yang pernah Mas Budi pernah bawa ke Indonesia, yang didatangin langsung. Paling jauh ya banyak, Amerika Latin, Afrika, itu kan kalau dari destinasi paling. Oke, siap. Amerika Latin dan Afrika ya. Oke, siap. Ya Mas Budi, mungkin itu dari kita. Terima kasih banyak Mas Budi untuk waktunya. Semoga nanti apa yang Mas Budi sharingkan boleh menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang pengen berkarir di dunia agen pemain. Oke, terima kasih Mas Budi waktunya. Saya Surya Simorangkir dari Supersub. Kami pamit. Oke, banget Supersub. Makasih. Ya.